Dengan harganya yang terjangkau dan desainnya ini kemungkinan banyak disukai oleh teman-teman semua, akhirnya banyak banget yang nanyain pembahasan soal review helm ini. Dan sekarang kita langsung bahas aja helm ini, helm R6 Revolt X. Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng gue Reza Andi. Ya, kali ini kita bakal ngebahas helm R6 Revolt X. Ini helm banyak banget ditanyain di kolom komentar. Baik itu di YouTube, di Instagram, di TikTok, banyak yang nanyain helm ini. Dan alhamdulillah, akhirnya sekarang ada kesempatan buat ngebahas helm ini, R6 Revolt X ini. Dan beberapa highlight utamanya kenapa helm ini banyak ditanyain, yang tadi gue bilang di awal, karena harganya terjangkau, harganya cuma 300 ribuan aja, dan desainnya emang ini minimalis. Dan sekarang kita langsung bahas aja, mulai dari si desainnya dulu yang emang simple minimalis ini. Oke, dari secara desain, kalau misalnya kalian lihat di sini, ini helmnya emang simple banget ya, dia open face yang gak banyak gimmick gitu ya secara desain. Dia simple banget, dia nggak ada spoiler, tapi spoilernya tuh berbentuk di moldingnya aja gitu, jadi tanpa ada extended spoiler tambahan lagi, cuman dia tetap bentukannya sporty dengan ada lakukan di area exhaust portnya di sini gitu. Untuk overallnya emang desainnya tuh minimalis, trimline-nya juga simple sampai ke belakang, dan emang pertama kali ngeliat itu gue yakin helm ini bakal banyak yang suka secara desain gitu ya, karena emang bentuk harian kebanyakan orang sekarang nggak mau yang terlalu agresif mungkin ya gitu ya, dan mungkin ini bisa jadi salah satu opsinya gitu. Detailnya, kita lihat detailnya dulu. Pertama, dia punya single intake ventilation di atas di sini, single intake ventilation, dan mekanismenya tuh di sliding di sini. Dia cukup besar, dan untuk di belakangnya ada exhaust port atau untuk ngebuang hawa panas di sini, dan dia di cover lagi pakai plastik yang minimalis di belakangnya gitu untuk si lubang ngeluarin hawa panasnya atau exhaust portnya. Dan untuk detail ventilasinya ada partisi 1, 2, 3 gitu ya, untuk ngasih akses tambahannya lagi. Lalu untuk di bagian visornya, visornya ini masih cembung ya, dia bukan yang flat, cuman nggak simpel gitu aja, karena di bagian bawahnya ada lakukan lagi di sini buat ngasih kesan yang dinamis untuk area visornya. Lalu ada stopper visor juga, cuman di bagian visor dia tidak ada visor lock, jadi ini nggak ada visor lock, mudah aja dibukanya gitu ya. Dan untuk lekukan bagian atasnya pun ini nggak flat juga, tetap ada kesan kesan dinamisnya gitu di area si visornya. Jadi secara desain emang overall dia pasti banyak yang suka karena simpelnya itu untuk harian gitu ya. Dan ditambah lagi rekatnya bukan menggunakan rekat yang dimensinya besar, ini rekatnya simpel banget. Dan untuk ngebuka si visornya ini juga gampang banget. Ini tinggal ada tuasnya, karena ini tuasnya tinggal ditarik doang untuk si ngelepas visornya. Ntar gue sambil berdiri biar bisa kelihatan ya. Di sini tinggal tarik aja sesuai dengan arahnya. Oke, dan udah terlepas gitu. Jadi ini simple banget untuk ngelepas si visornya. Untuk masangnya juga gampang, tinggal masukin aja ke slot-slotnya gitu. Dan yang gue notice sih sebenarnya bagian visor di luar soal desainnya. Jadi dia stepping racketnya tuh kan bergerigi, ada steppingnya nih paling atas, turun ada stepping 1, 2, 3, 4, 5. Untuk turun nggak ada masalah, tapi untuk naikin dia di step keduanya agak ketahan. Step 1 lancar, ada step kedua sini agak sedikit keras, jadi butuh sedikit tenaga lebih gitu ya buat ngangkat si visornya. Nah, terus agak sedikit dipaksa itu aja sih untuk di bagian visor gitu. Cuman mungkin ini terjadi di helm yang gue review doang, entah di luaran sana, di produksi yang lainnya. Tapi untuk yang gue pegang sekarang, dia kendalanya untuk di stepping keduanya gitu. Agak ketahan sedikit sih gitu, tapi tetap bisa dibuka. Begitu sih. Lalu untuk ngomongin soal detailnya, detail dari eksteriornya, dia bahannya kan termoplastik. Cuman bukan termoplastik yang kerasanya sangat solid banget gitu ya. Aduh, bentar. Oke, jadi ini masih di harga yang sangat wajar di 300 ribuan menggunakan material termoplastik yang emang nggak rigid banget termoplastiknya gitu ya. Masih ada sedikit kelenturan, cuman nggak lentur-lentur banget. Jadi ini masih sesuai dengan harganya lah kalau menurut gue gitu. Dan detail finishingnya pun overall ini cukup baik. Gue beli yang warna putih, ini putihnya pun ada kayak seraliknya gitu, ada glitternya untuk finishingnya. Dan overall semua ujung-ujungnya tuh ini cukup rapi untuk helm ini gitu ya. Emang sedikit ada den aja di finishingnya di bagian rekat, lakukan di dekat rekatnya, cuman itu bukan
hal yang besar gitu ya, bukan kendala yang sangat besar karena itu di bagian dalam juga, jadi masih wajar lah gitu ya untuk helm ini. Jadi overall oke sih, dan untuk bagian rubber di bawahnya di sini, ini rubbernya, ini karet, cuman karetnya yang kaku di sini, menggunakan karet yang kaku, dan finishingnya dipakein warna hitam glossy, bukan warna mentah karet gitu ya. Ini pakai finishing warna hitam untuk bagian seal karet bagian bawahnya di sini. Jadi itu untuk detail eksteriornya. Dan untuk fitur tambahannya, dia sudah punya sun visor. Jadi dengan harga yang terjangkau, dia sudah ada sun visor. Tuasnya di bagian kiri di sini, tinggal diturunin. Oke, dan ini sun visornya dengan intensitas kegelapan yang cukup oke sih, di atas 40% kayaknya ini untuk intensitas kegelapannya. Dan lagi-lagi bentukan sun visornya juga nggak flat lurus aja, dilakukan di bagian area bawahnya di sini gitu. Untuk proporsinya atau untuk ukurannya apakah pas atau nggak saat dipakai, nanti gue bahas di bagian fitment ya. Nah, sekarang kita naikin lagi jadi fitur sun visor gitu. Oke, dan untuk bahannya seperti yang gue bilang tadi, ini bahannya termoplastik untuk helm ini. Dan untuk sertifikasinya dia sudah SNI tanpa ada sertifikasi lainnya lagi gitu. Dan ini dijualnya mulai dari size M, dan ini helmnya size M dengan dimensi yang cukup oke sih ya. Dia compact size untuk shellnya, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Jadi ini termasuk helm-helm yang compact untuk sizingnya. Helm ini helm R6 Revolt X ini gitu. Oke, dan bobotnya, ini bobotnya ringan banget karena bobotnya di sekitar 1250 gram untuk helm ini open face, dan sudah dual visor. Jadi itu poin yang positif sih, helmnya ringan gitu ya. Cuman dengan catatan ini ringannya karena emang dia menggunakan material-material yang cukup simpel, cukup praktis gitu ya untuk material yang digunakan di sini gitu ya. Jadi helm ini punya proporsi bobot yang ringan. Ntar kita lihat seperti apa IPS-nya ya. Apakah IPS-nya membantu juga helmnya jadi lebih ringan, tapi apakah bisa menahan benturan dengan sangat baik gitu ya. Ntar kita lihat detailnya seperti apa untuk IPS-nya. Sekarang kita bahas soal interiornya. Oke, sekarang kita lihat interior dari helm ini. Pertama, dia nuansanya gelap ya. Untuk bagian interiornya dia gelap semua, baik itu kainnya, aksennya semuanya gelap. Dan untuk detailnya dia menggunakan fabric di sini, fabric semacam kayak bahan yang halus. Cuman ini waktu dipegang emang rasanya hangat sih ya, agak panas lah gitu. Cuman dia lembut jadinya gitu. Cuman ya itu jadinya sedikit agak panas di kulit kita. Cuman untuk ngasih kesan dinginnya dia pakai mesh di sini gitu, walaupun ini bagian area luar sebagai aksennya. Tapi kulit utamanya, bukan kulit utama, tapi kain utamanya di sini dia yang tadi gue bilang dia lembut, cuman emang rasanya panas di sini. Dan detailnya ada sedikit kuset di bagian belakang. Dan detail yang bikin cukup menariknya ada bagian yang reflektif atau bisa mengaktifkan cahaya di sini. Di sini ada aksennya. Dan korna cahaya, korna lampu dia bakal reflektif. Lalu untuk sistem pengunciannya menggunakan Micromatic Retention System di sini, yang masih normal aja, untuk kualitasnya masih oke gitu ya, masih standar. Dan ada ring juga di sini buat nyimpan helm ini di jepitan jok motor kalian, ada ringnya. Dan chin strapnya menggunakan kain yang sama dengan kain utamanya di sini gitu, tanpa ada aksen apapun. Untuk crown padnya bisa kalian lihat ada lubang-lubangnya juga, garis ke belakang lubangnya, dan ya kurang lebih seperti itu sih. Jadi untuk interior seperti itu. Dan sistem pengunciannya ntar kita coba bongkar sih ya. Ini kayaknya depannya pakai velcro. Oke, dan sekarang kita coba lepas aja sih ya untuk si padding-paddingnya. Oke, udah kelepas semuanya, gue ngebahas dulu soal paddingnya. Pertama soal mekanisme di area crown padnya di sini. Untuk crown padnya sini, depannya dia menggunakan velcro, jadi di bagian shellnya di sini. Di sini ada velcro kasar, dan ditempelin ke bahan si material utamanya aja di sini gitu. Dan bagian belakangnya menggunakan snap button. Cuman karena dia menggunakan velcro doang untuk bagian depannya, bagusnya sih dia nggak ada pressure point karena nggak ada snap button bagian depan. Cuman dengan velcro tuh biasanya ada jangka waktu pemakaian, jadi bisa aja nantinya jadi aus dan jadi habis velcro-nya, jadi harus kalian ganti, pasang sendiri bagian velcro kasarnya ataupun di bagian kainnya, ataupun ini habis juga sih gitu ya.
Itu aja. Dan dia sebenarnya ada lubang 2 di bagian crown padnya, cuman dia ketutupan padding juga sih ya. Jadi dia nggak langsung direct. Kiri kanan juga ada dan dia ditutup semua di sini bagian atasnya untuk bagian crown pad. Dan ini untuk cheek padnya. Cheek padnya dia cukup panjang tanpa ada neck roll, jadi cheek padnya panjang ke belakang ke sini. 3 buah snap button pengunciannya dan diselipin juga di bagian arah bawahnya, tapi nggak ada kuncian lagi gitu. Ada lubang-lubang untuk speaker intercom juga di sini. Karena emang helm ini punya slot speaker intercom ya gitu. Dan dia density paddingnya ini yang empuk sih ya, yang empuk, yang lama-kelamaan bisa kempes, cuman waktu dicuci dia ngembang lagi. Biasanya kayak gitu untuk tipikal kayak gini. Oke. Oke, dan ya ini kalau misalnya mau ngelihat detail dari si bahannya ya, sedikit ada kerutan, ya nantilah. Dan mudah-mudahan bisa terbayang oleh kalian dengan visualnya seperti apa material bahan dari helm ini. Oke, nah sekarang kita lihat si bagian IPS-nya. Oke, dan untuk IPS-nya berwarna putih di sini dengan ada 2 buah lubang intake dan 2 buah lubang outlet. Jadi total ada 4 buah lubang untuk sirkulasi udaranya. Dan overall ngelihat shape-nya sih kemungkinan ini rounded head shape gitu ya. Jadi ini rounded kelihatan kemungkinannya untuk head shape-nya, dan bentukannya masih yang basic banget kalau menurut gue, sepengalaman gue ngeliat berbagai macam IPS gitu ya. Ini masih yang sangat basic ya, maksudnya dengan harga 300 ribuan rata-rata seperti ini, bahkan yang di bawah 300 ribuan pun IPS-nya bentukannya nggak jauh beda seperti ini gitu. Oke, dan untuk bagian pipinya ya, mengcover area pipi di sini, dia nggak ada IPS, cuman dia ada cover di sini, cover plastik itu, dan ini warnanya glossy juga, jadinya lebih rapi, lebih clean gitu, dan ada speaker intercom, slot untuk speaker intercom di sini, ada jalur untuk kabelnya juga, itu oke sih ya di sini, karena ada jalurnya di sini, jalur untuk kabel, jadi rapih lah, kesannya seperti itu di sini. Oke. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal apakah IPS-nya bisa meredam impact, sebenarnya udah pasti bisa meredam impact, cuman sebaik apa itu nggak bisa memberikan data yang faktual karena harus melalui pengetesan gitu ya, dan gue nggak punya alatnya, itu hanya lembaga tertentu yang bisa mengetes. Cuman ya kalian bisa membayangkan aja seperti apa gitu ya detail IPS-nya dan membandingkan dengan berbagai macam helm lain gitu. Kira-kira kalian mau nggak pakai helm dengan IPS seperti ini, seperti A, seperti C gitu kan. Emang itu berhubungan juga dengan harga sih biasanya gitu ya. Jadi ini sangat bukan sangat ya, tapi ini cukup untuk sehari-hari kalau menurut gue. Untuk commuting dengan speed yang rendah ini mungkin masih aman sih ya gitu, dibandingkan dengan tidak memakai helm sama sekali gitu. Ini masih oke. Oke, seperti itu untuk detailnya. Dan sekarang gue bakal pasang lagi padding-paddingnya buat masuk ke segmen fitment. Dan sebelum gue pasang paddingnya, tadi gue notice satu hal waktu gue pasang paddingnya. Mungkin kalian perlu tahu juga. Jadi IPS-nya di sini, emang semua IPS itu pasti bisa goyang sih. Maksudnya dia nggak diem banget gitu ya. Tapi tergantung gimana assembly atau perakitan dari si helmnya. Dan helm yang gue punya di sini, dia emang nggak rigid banget. Jadi IPS-nya masih agak goyang-goyang di sini. Jadi ini mungkin yang perlu kalian tahu aja sih. Jadi nanti kalau misalnya kalian membeli helmnya bisa melakukan pengecekan apakah sama dengan yang gue punya atau ini hanya di helm yang gue review aja gitu. Ini aja sih, walaupun ya enggak tidak mengganggu fungsi sih ya. Cuman gue notice aja waktu gue pasang paddingnya gitu ya. Dan sekarang paddingnya kita pasang lagi, oke? Oke, dan sekarang kita masuk ke segmen fitment atau fitting. Gue bakal jelasin gimana impresi pemakaian dari helm ini. Dan untuk informasi, helmnya ini size M dan tulisannya sini 55 sampai 57. Dan lingkar kepala gue tuh 56 cm, jadi harusnya mungkin cocok ya kalau berdasarkan data dari si helmnya gitu. Karena 56 cm itu secara internasional biasanya masuk ke size S gitu, bukan M. Tapi karena beberapa helm juga emang perlu upsize sih. Kita coba dulu, tergantung dengan shape-nya. Bismillah. Oke, jadi helmnya ini emang ringan sih ya. Ini helmnya ringan, bobotnya hanya 1200-an gram. Helmnya ringan juga waktu dipakai. Dan hal-hal yang perlu dinotis mungkin untuk sizingnya. Ini kemungkinan malah menurut gue ini terus size, karena size M di lingkar kepala 56 cm. Ini sedikit ada ruang buat kepala gue ya. Tapi mungkin karena head shape-nya juga berbeda. Karena helm ini menurut impresi gue pribadi ini kemungkinan rounded sih untuk si head shape-nya.
cocok untuk teman-teman mayoritas kepala di Asia. Jadi gue masih ada ruang untuk bergerak si helmnya di sini karena emang masih kosong kiri kanannya untuk lingkar kepala 56 cm. Jadi ini terus size sih, kalau misalnya kalian punya lingkar kepala 57 sampai 58 bisa pakai size M, dan seterusnya untuk 59 60 pakai L dan XL gitu ya. Itu untuk sizingnya kalau menurut gue. Dan untuk area cheek padnya pun untuk bentuk muka seperti gue ini nggak menempel secara menyeluruh, nggak menekan untuk bagian cheek padnya, jadi masih ada ruang di sini. Ini nggak apa ya, nggak ngunci gitu untuk bagian cheek padnya buat kepala gue. Dan untuk center of gravity-nya karena ya sedikit agak ada gap dikit, jadi ini ada tersentral di bagian tengah untuk yang menahan helmnya, bagian atas helm, bukan bagian kiri kanan ataupun bagian cheek pad. Jadi yang menahan itu bagian tengah kepala itu. Dan untuk impresi paddingnya emang seperti gue bilang tadi, ini kesannya lumayan lembut, cuman teksturnya sedikit agak panas gitu ya untuk bagian kainnya. Lalu untuk paddingnya dia empuk sih, ini tipikal padding empuk seperti yang gue jelasin tadi. Bagian interior juga ini paddingnya empuk, kerasa ketebalannya gitu ya. Jadi yang keras itu ketebalan paddingnya, bukan dari si IPS-nya. Dan untuk fitmentnya secara keseluruhan buat pengendara umum nih ya, nggak cuma soal entusias, pengendara umum pasti langsung ngerasa cukup nyaman pakai helm ini gitu ya. Waktu dipakai ngerasa ini cukup nyaman, cukup fitmentnya untuk dipakai commuting gitu, nggak akan ngeluh. Nggak banyak orang yang bakal ngeluh dengan fitment seperti ini gitu, karena ini emang helm pada apa ya, yang kesannya umum untuk fitmentnya. Dan cukup gitu, cukup aja untuk commuting. Oke sih di sini. Ringan sih soalnya, untuk commuting nggak akan ngeluh sih, ringan. Kita coba sun visor-nya. Oh, untuk sun visor oke sih. Menutupnya oke, jaraknya juga nggak terlalu jauh. Enak sih untuk sun visor-nya. Top untuk sun visor-nya. Works. Kita coba visornya. Waktu menutup sedikit agak kedap untuk suaranya di dalam ruangan seperti ini. Sebenarnya untuk visornya sebenarnya clear sih untuk view-nya, cuman ada apa ya, bayangan balik dari muka gue sendiri gitu dengan adanya lampu. Kalau misalnya malam mungkin ya. Jadi kalau kesorot lampu, ini gue bisa ngelihat bayangan kulit muka sendiri gitu di bagian tengahnya. Itu aja sih gitu. Tapi sebenarnya kualitasnya oke untuk visornya gitu. Cuman ya itu sayangnya ada sedikit bayangan aja. Oke, tapi untuk kalau misalnya kita fokus berkendara sih, apalagi siang-siang gitu ya, ini aman banget sih untuk visornya. Oke, kalau direct ke lampu hilang bayangannya, cuman kalau misalnya di bawah bayang-bayang lampu ini kerasa ada bayangan kulit muka aja sih, kulit wajah. Cuman nggak banyak gitu, ada aja kerasa dikit. Itu aja sih. Untuk visornya cuman overall oke. Dan soal kendala ngebuka visor di awal tadi, ini kalau misalnya kita normal dari tengah yang akan bisa dibuka, bukan nggak bisa tapi agak sulit. Bisa sih ya, tetap bisa, terpaksa. Cuman kalau misalnya dari samping agak diangkat dikit, ini cukup mudah. Itu aja sih solusi ternyata untuk bagian visor, udah ketahuan. Dan kiri bawah untuk ngeraih mekanisme ini juga gampang. Dan yang gue suka itu waktu kita angkat visornya, ini gapnya cukup mepet sih ya, jadi nggak kesannya nggak tinggi untuk si visor waktu kebuka gitu. Ini oke gitu. Untuk visibilitasnya namanya open face pasti sangat luas ya, kiri kanan atas bawah ini masih aman sih untuk visibilitas sebuah open face. Ya, oh ya, kacamata satu lagi. Untuk teman-teman yang berkacamata, ridingnya ini helm bisa masuk ke rekomendasi untuk rider berkacamata karena luas banget, aman banget kacamata. Mau segede apapun frame-nya ini pasti aman banget, luas banget sih langsung. Dan enaknya itu waktu kita masukin frame-nya langsung kesanggahnya itu beneran di telinga kita, bukan di bagian padding gitu. Jadi kayak pakai kacamata normal aja tanpa helm gitu ya. Enaknya oke-nya seperti itu. Jadi ini oke juga untuk teman-teman yang berkacamata. Oke, sekian untuk fittingnya. Sekarang kita masuk ke conclusion atau verdictnya soal helm ini. Oke, R6 Revolt X. Helm ini harganya waktu gue cek out tuh di sekitar 350.000 itu harga di marketplace. Terakhir gue beli di situ 350.000. Dan dengan harga tersebut sih menurut gue emang helm ini punya beberapa kelebihan sih ya, dengan harga yang terbilang terjangkau.
Pertama soal desainnya, walaupun desain itu subjektif cara masing-masing, cuman buat gue pribadi desainnya emang simple tapi tetap sporty, jadi kemungkinan banyak yang suka dengan desain helm ini, yang simple dan sporty. Lalu helm ini sudah ada sun visor dengan harga 350.000, sudah ada sun visor, dan itu juga bakal ngebantu para rider yang di siang hari mungkin itu sangat membutuhkan sun visor gitu, tanpa membuka atau tanpa mengganti kaca utamanya menjadi smoke gitu. Itu juga oke ya, walaupun kalau nggak salah ini juga ada yang ngejual smoke-nya sih kalau nggak salah sih ya. Kalian cek aja di marketplace. Itu, dan untuk yang ketiga buat rider berkacamata, ini leluasa banget kacamatanya, jadi kacamata itu tanpa ada yang ngeganjal sama sekali. Untuk variable glasses-nya juga oke, dan dia juga sudah ada slot untuk speaker intercom juga gitu ya, bisa diselipin intercomnya. Jadi dengan harga yang terjangkau ini cukup oke sih. Dan kekurangannya mungkin detail-detail kecil aja. Di bagian eksterior sebenarnya nggak ada kekurangan yang sangat terasa, masih oke. Materialnya juga dia termoplastik, tapi masih yang basic termoplastiknya, bukan yang advance yang solid banget. Cuman cukup untuk harian untuk materialnya. Dan untuk detail di interiornya aja sih sebenarnya, jadi dia kalau menurut gue sih dengan harga 3,5 yang cukup terjangkau, yang harus kita bayar itu kekurangannya di bagian interior kalau menurut gue, soal penggunaan material kain utamanya dan juga soal EPS-nya gitu. Tapi selebihnya helm ini cukup aman sih, oke sih ya. Ya, jadi sekian review dari gue untuk helm ini. Jadi ini bakal cocok helmnya buat teman-teman yang nyari helm terjangkau dengan fitur yang tadi gue sebutin beberapa hal. Cukup menarik dengan harga yang terjangkau. Dan ya, sekian pembahasannya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Terima kasih juga sudah subscribe channel ini, sudah mendukung channel ini. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya, sampai jumpa di video berikutnya. Gue Rizandi dari Acuan Hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.